dan bawa anak gue sekalian quality time sama anak gue nggak sih kalian? Jadi kita double quality time anak-anak sama quality time kita. Ya, soalnya kan lagi nggak ada waktu berdua banget, jadi pas antar anak, nemenin anak sejam, kita turun dulu sejam, kita naik lagi, nemenin lagi. Jadi tetap nemenin anak tapi tetap ada waktu pacaran gitu. Ya. Ini tapi sekarang kesibukan seperti apa sih kalian berdua maksudnya? Lagi sibuk apa sih? Kalau misalnya kerja apa? Kalau kesibukan kerjaan tetap masih ada, tapi kita nyimbangin sama kesibukan rohani. Jadi kemarin main 2 film, nanti ada ya sekarang lebih fokus film sama sekalian saya join di PH, jadi saya pegang satu PH juga dari Korea yang akan ada bikin film di Indonesia. Nanti bulan Februari akan ada 3 film kita bikin juga sambil saya main juga, sambil syuting kayak biasanya. Plus kita lagi kuatkan rohani kita karena kemarin banyak yang setan-setan mengganggu saya, jadi ya lagi sambil bertobat, sambil menguatkan iman saya gitu ya Kim ya. I love you. Oke gitu, jadi sambil nemenin anak-anak, terus kan Chloe juga lagi kuliah di Korea, jadi rencana tanggal 10 ini kita ke Korea liatin Chloe juga. Nanti semoga Juli bisa liatin Zoe, anak saya kedua di Amerika. Ya kita lebih fokus sambil kerja tapi lebih fokus kerja family kali. Jadi yang bikin kalian bertahan dari godaan-godaan setan yang tadi kamu sebut. Bukan cuma godaan, sudah tergoda tapi kembali ke jalan yang benar. Laki-laki semua sama. Jadi gimana ya kalau saya ya untungnya ada istri saya tetap doain saya, terus ingatkan saya meskipun saya pernah bersalah, dia tetap menerima saya, ampunin saya. Jadi keluarga kita ya dipulihkan. Ya tapi selama proses bagaimana Bu? Ya udah cuma doa doang. Apalagi nggak ada lagi. Yang bikin muak kuat bisa terima kesalahan dari suami. Ya doa Tuhan. Cuman itu doang. Nggak ada lagi. Kalau nggak ya mana bisa ngampunin dia. Jadi terlihat ya suaminya kurang ajar, istrinya yang baik gitu ya. Ya tapi bener kayak kalau badan lagi jauh-jauhan ya nggak ya gitu kan. Ya namanya apa sih laki, ya gitu. namanya laki kan bisa aja tergoda. Tapi ya untungnya istri menguatkan saya, tetap mampuni saya, akhirnya dipulihkan, kita tetap utuh gitu. Jadi kalian sering deep talk bareng nggak sih saat tidur lagi berdua kan? Justru setelah kemarin sempat masalah itu baru TikTok banget. Jadi setiap malam kita doa bareng, terus kita obrol bareng. Kayak tadi juga antar anak sampai kita turun, kita waktu berdua buat obrol gitu. Maksudnya ya seminggu ini gimana, terus masalah kita gimana, harus gimana, saya melakukan salah apa, kita lebih discuss. Kalau dulu kan saya cuma menyalahkan istri kan, karena kamu gini gitu. Sekarang saya tahu dia gitu karena saya yang salah gitu. Jadi kita lebih banyak bahas, discuss. Kayak tadi juga hampir 2 jam lah ya kita obrol. Jadi anak-anak dikasih kesempatan main, karena kan anak-anak kalau main nggak mau diganggu. Jadi kita juga punya quality time berdua. Tapi gue melihat dia ada perubahan apa setelah kejadian tersebut? Puji Tuhan banyak, dia berusaha untuk berubah, perhatian, terus dia berusaha untuk ngobrol, untuk komunikasi. Karena kan biasanya dia kalau ngobrol sama saya tuh capek malahan. Tapi sekarang karena semenjak pernah ada satu kejadian yang jeger-jeger, akhirnya dia berusaha gimana sih caranya aku bisa memperbaiki semuanya. Itu kejadiannya kapan sih dan kalian hampir pisah rumah tuh berapa lama gitu? Kalau total kejadiannya sih sebenarnya tahun lalu ya kurang lebih kita 2 bulan setengah. Ya 2 bulan setengah ya sempat. Kita total anggapannya 6 bulan lah ya kita nggak bareng. Tapi ya 2 bulan setengah dipulihkan, kita bisa bareng. Mulai Desember kemarin pertengahan kita udah kembali itu Keajaiban nggak sih? keajaiban banget. Ini bukan lagi keajaiban, ini super duper keajaiban kalau sampai dia mau bertobat, karena udah sesuatu hal yang fatal. Kalau buat kita fatal, buat manusia fatal, tapi ya namanya kita kan punya Tuhan ya. Selama Tuhan kehendaki, pasti semuanya berjalan baik. Tapi Tuhan baik, tapi kalau manusianya Manusia sendiri nggak ada usaha, ya nggak susah. Dan jangan pernah sombong gitu, maksudnya saya sih nggak mungkin begini. Saya dulu pikiran gitu, saya nggak mungkin, enggak lah gitu. Tapi ya
namanya juga laki-laki, ketika istri nggak nemenin berbulan-bulan ya bisa lah, tapi ya intinya salah. Terus istri juga kalau bisa, para ibu-ibu temanilah suami-suami, jangan sampai dibiarkan. Ya pokoknya kalau ada konflik cepat-cepat diselesaikan. Memang nggak gampang sih. Ya. Nah untuk menjaga kepercayaannya seperti apa nih Kak? Waduh. Kalau kemarin itu sebenarnya bukan menjaga kepercayaan, tapi karena komunikasinya kita nggak lancar. Jadi kita ngerasa ya itu silent treatment. Karena ada silent treatment, akhirnya kita ngerasa kayaknya baik-baik, padahal nggak baik-baik. Nggak, saya yakin lah, nikah lebih dari 3 tahun nggak mungkin ada obrolan di TikTok, nggak mungkin. Suami udah capek kerja, ini bapak-bapak di sini capek-capek kerja pulang misalkan jam 10-11, istri aja obrol 3 jam, tahan nggak? Nggak mungkin tahan, jamin. Tapi ya kita nggak mungkin tiap hari bisa dengerin, tapi harus ada cari waktu untuk dengerin. Kan istri juga butuh teman ngobrol, daripada dia obrol sama laki lain, lebih baik kita dengerin. Harus ada usaha lah ya. Iya, dan juga istri juga mungkin ya perlu paham, makanya suami-suami kerja keras, mungkin cari waktu yang tepat buat ngobrol gitu. Kalau kita sih, saya sih kemarin terlalu cuek, dalam arti saya yang penting udah biayain dia, udah biayain anak-anak, saya udah kerja semua uang buat dia, semua harta atas nama dia, udah cukup. Saya selalu pikir gitu, tapi itu salah. kesalahan pria ya Salah kebanyakan banyak, ya. Yang salah. penting cari duit, Loh, padahal perempuan mending aku udah kasih daripada udah nggak kasih, pikirannya begitu lebih salah Bener juga, lagi. bener juga. Ya tapi rata-rata begitu. salah, nggak boleh. Ya jadi cewek kan belum tentu perlu uangnya, perlu mungkin perhatian. Dengerin. Udah kasih duit masih minta perhatian, ya itulah cewek ya. Tapi ya ternyata saya salah pikir, dan dia juga mungkin dia menjaga tubuhnya buat suaminya, tapi kan dia saking rajin olahraganya lupain suaminya gitu. Tapi dia udah sadar juga, ya sama-sama ya belajar lah ya. Gitu akhirnya sekarang dibelikan. Masih kepercayaan apa ya, kalau bisa nempel aja lah, nempel. Kalau misalkan terpaksa nggak nempel ya video call, doa bareng. Nggak usaha sih sama-sama. Betul. Oke Kak, melihat Luna Maya saat ini menikah dengan Taksim, Wah. gimana sih Kak? Luna Maya, Jangan. aduh teman saya ini akhirnya. Jadi dia dari kemarin-kemarin kan bilang selalu pingin orang Korea, dapatnya bule ya. Jadi ya saya senang banget Luna dan Maxim bisa akhirnya benar-benar langkah yang lebih serius. Tapi ini kan tahap pertama, sebagai kita senior untuk nikahnya ya, kita mau ingatkan tantangannya banyak. Ya harus Yang sama-sama penting ngalah. sama-sama berusaha sih. Kalau enggak, karena pernikahan itu awalnya indah, tapi tengah-tengahnya harus Oh enggak, ini kerja ada keras. bahasanya bebas tahu. Pernikahan itu, nikah itu bukan cari apa? Bukan cari happiness, tapi cari holiness. Nah, itu doang. Kata-katanya indah, susah banget. Susah. Tapi Kakak sendiri melihat nggak sih pas proses siraman di sosial media? Kita sosial media lihat, kita ucapin juga, cuman pas itu ada saudara saya datang dari Korea kemarin, kita lagi pada ketemu ya partner bisnis, jadi nggak fokus banget, tapi kita ucapin selamat juga. Ya saya tadi juga sempat lihat ya prosesnya dari sosial media, ya mukanya mereka kan happy banget ya. Semua lah, namanya orang menikah masa nggak happy, ya kan? Happy lah. Jadi melihat perjuangan asmara mereka gitu, Maxim yang terus berusaha meyakinkan Luna sampai hari nikah. Kalau Seperti apa dari sih? aku sendiri pribadi salut, karena dari perbedaan usia, dari perbedaan kultur, dari perbedaan latar belakang, dari perbedaan pemikiran, itu nggak gampang. Tapi kalau mereka bisa bertahan, ya luar biasa. Mereka luar biasa, cuman ini waktu pacaran kita mengertiin pacar itu lebih mudah daripada sudah jadi suami, udah jadi istri, ngertiin pasangan kita ternyata jauh lebih susah. Jadi ya Harus sudah bertahan. ya sudah naik tahap, ya semoga bisa lebih lancar lagi, dan mereka pastilah kita doain yang terbaik biar mereka bisa terus sanggup gitu. Kamu Ada kita doang update nggak sih? lagi dikit kan hari ini ke ulang tahunnya Baby Boy. Kemarin kalau nggak salah babynya juga Iya ya, ulang Kimura tahun. ya benar. Mungkin Ini bisa beda 2 hari ya berarti ya. Iya. ulang tahun ke berapa? Kalau Kimura. Kimura ulang tahun yang ke-7. Tapi kebetulan karena dia baru datang dari Amerika kan, pindah sekolah, jadi dia belum masuk sekolah secara benar. Jadi kan dia kan homeschooling. Jadi
ya kalau kita mau rayain bingung mau ngundang siapa ya kan, cuma teman-teman artis doang. Ya udahlah katanya bapaknya udah kita family time aja. Family, terus ada mumpung ada adik-adik saya datang dari Korea juga kemarin, ya total kita ya sama family doang 11 orang kita rayain ya happy. Dan hari ini Don juga ulang tahun yang ketiga, kayaknya baru lihat baby banget, udah 3 tahun Ya, cepet kayaknya. banget ya. Waktu ini memang cepet banget ya, saya kapan ya punya anak cowok gitu. Ya kalau Ya siapa tuh malam ini. Astaga Tuhan. Ya tapi pokoknya ya semoga Don itu sehat terus, menjadi anak yang luar biasa, berbakti sama orang tua, takut akan Tuhan.